Oke, mari kita mulai dengan jujur pada diri sendiri. Mungkin Anda sudah berlatih sekian lama, tapi kenapa rasanya kita masih sering tersesat di dalam labirin pikiran kita sendiri? Anggap saja pembahasan kali ini adalah sebuah peta, sebuah kompas yang akan membantu kita melihat batin secara langsung. Kita akan bedah bersama, kenapa latihan kita bisa terasa mandek, dan yang paling penting, gimana cara menyetelnya kembali supaya setiap langkah itu benar-benar membawa kemajuan sejati. Jadi, ini bukan soal teknik baru, tapi tentang menemukan kembali arah yang benar. Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget muncul kan? Kadang cuma bisik-bisik di hati, tapi kadang sampai teriak frustasi. Kita udah duduk bertahun-tahun, setia sama napas, ngorbanin banyak waktu, tapi kok rasanya kayak mobil kejebak lumpur. Usahanya banyak, tapi nggak maju-maju. Mungkin kita bisa tenang sebentar, tapi akar dari kemarahan, keserakahan, kebingungan itu kok kayaknya nggak tersentuh sama sekali. Kenapa bisa begitu? Jawabannya seringkali lebih sederhana dari yang kita kira. Yuk kita lihat akarnya. Inilah inti masalahnya. Kita tanpa sadar terjebak dalam perangkap kenyamanan. Batin yang tenang itu rasanya kan enak banget ya. Sampai-sampai kita kira itulah tujuan akhirnya. Padahal ketenangan itu baru sebatas kondisi. Ibaratnya itu tanah yang subur. Tapi kalau kita nggak tanami benih kebijaksanaan di sana, ya nggak akan ada buah yang bisa dipetik. Kita cuma menikmati tanahnya aja. Nah, untuk meluruskan jalan ini, kita akan lewati 6 langkah penting. Pertama, kita kenali dulu jalan yang salah itu seperti apa, lalu kita kunjungi apotek Sang Buddha. Setelah itu, kita belajar mengenali batin kita sendiri, baru deh kita cari obat yang sesuai. Kemudian, kita akan belajar melampaui ketenangan, sampai akhirnya kita paham apa itu latihan yang sejati. Oke, kita mulai dengan diagnosisnya dulu. Berlatih meditasi tanpa pemahaman yang benar itu ibaratnya kayak orang sakit yang minum obat ngasal aja. Mungkin ada efek samping yang terasa enak, misalnya jadi ngantuk atau rileks, tapi penyakit utamanya nggak akan pernah sembuh. Malah, bisa jadi kita kecanduan sama obat yang salah itu. Coba deh kita lihat perbandingan ini penting banget. Kesalahpahaman pertama, kita pikir meditasi tujuannya ya biar tenang. Padahal tenang itu baru langkah awal, bukan garis finish. Kedua, kita sering mikir satu metode, misalnya fokus napas, itu cocok buat semua orang. Kenyataannya, batin kita itu beda-beda, kebutuhannya juga beda. Dan yang paling bahaya nih, kita sering mengukur kemajuan dari lamanya kita duduk. Padahal, arah itu jauh lebih penting daripada durasi. Duduk 10 jam ke arah yang salah, ya sama aja buang-buang waktu, malah memperkuat ilusi yang seharusnya kita lepaskan. Sang Buddha, sebagai dokter batin yang paling ulung, paham sekali soal ini. Beliau nggak kasih satu resep untuk semua penyakit. Sebaliknya, beliau menyediakan sebuah apotek yang super lengkap. Isinya ada 40 jenis obat atau objek meditasi yang disebut kamatana. Kenapa kok banyak banget? Ya karena penyakit batin kita juga macam-macam. Coba lihat betapa beragamnya pilihan yang ada. Ada kasina, itu untuk menajamkan konsentrasi. Ada asuba, ini obat spesifik untuk racun keserakahan. Ada anusati, untuk mengingatkan batin pada hal-hal yang luhur. Lalu ada Brahma Vihara, ini ibarat air sejuk untuk memadamkan api kebencian. Ini bukan daftar acak loh ya. Ini adalah cerminan pemahaman yang mendalam bahwa setiap batin itu unik, jadi obatnya juga harus pas. Sebelum kita milih obat dari apotek tadi, langkah paling penting apa coba? Ya jelas, diagnosis. Kita kan nggak mungkin milih obat kalau nggak tahu sakitnya apa. Sama juga dalam latihan batin. Kita harus kenali dulu karakter dasar atau kecenderungan dominan batin kita yang dalam ajaran ini disebut sebagai carita. Sekarang coba dilihat tabel ini. Anggap ini cermin. Lihat dengan jujur, tapi jangan menghakimi diri sendiri. Tujuannya untuk paham. Kira-kira kecenderungan dominan Anda ada di mana? Apakah di loba, yang gampang banget tertarik dan melekat sama sesuatu? Atau mungkin di dosa, yang bawaannya gampang marah dan nolak. Bisa jadi Anda lebih akrab dengan kabut moha yang bikin bingung, atau badai pikiran vitaka yang nggak pernah berhenti. Mengenali cuaca dominan di batin kita ini bukan vonis, tapi ini adalah langkah pertama untuk menemukan jalan yang tepat. Nah, setelah diagnosisnya ada, barulah kita bisa ambil resep yang pas dari apotek Sang Buddha. Disinilah latihan kita jadi efektif dan tepat sasaran. Kita nggak lagi coba-coba, nggak lagi nebak-nebak, tapi kita menerapkan obat yang memang sesuai dengan penyakitnya. Lihat deh, ini logis banget kan? Buat batin yang dominan loba atau serakah yang selalu lihat dunia luar itu indah dan pengen dimiliki, obatnya ya asuba, merenungkan bahwa tubuh ini sejatinya tidak indah. Ini ibaratnya menetralisir racun secara langsung. Sebaliknya, untuk batin yang dominan dosa atau kebencian, yang kaku, keras, dan gampang nolak, obatnya adalah metta atau cinta kasih. Latihan ini gunanya untuk melunakkan, melembutkan, dan membuka hati yang tertutup itu.
Lalu, gimana dengan batin yang sering bingung atau kabur, seperti karakter Moha? Nah, perhatian pada napas atau anapanasati itu jadi jangkar yang ampuh banget. Kenapa? Karena napas itu nyata, selalu ada di sini sekarang, dan sederhana. Dia bisa menjernihkan kabut kebingungan. Buat batin yang super aktif seperti Vitaka, yang pikirannya lompat ke sana kemari, butuh objek yang sangat simpel dan stabil seperti napas atau kasina, supaya dia punya satu titik untuk berpegang dan berhenti berkelana. Nah, ini dia intinya. Sering banget kita coba dobrak pintu pakai kunci yang salah, ya kan? Hasilnya apa? Cuma capek dan frustrasi. Tapi begitu kita nemu kunci yang pas, yang cocok sama lubangnya, pintu itu kebuka dengan gampang. Latihan itu nggak lagi terasa seperti perjuangan, tapi jadi sebuah proses penemuan yang alami dan mengalir. Tapi, tunggu dulu. Menemukan kunci yang tepat dan berhasil membuka pintu itu belumlah akhir dari perjalanan. Setelah pintunya kebuka, kita harus berani melangkah masuk. Ini adalah tahap selanjutnya yang krusial banget. Kita harus sadar kalau tujuan latihan itu bukan sekedar mencapai tenang. Ketenangan itu alatnya, bukan tujuannya. Di sini kita ketemu sama dua pilar meditasi. Ada samatha, ada vipassana. Samatha itu latihan untuk menenangkan dan menstabilkan pikiran. Ibaratnya, kita punya air keruh di gelas, samatha itu proses mendiamkan gelas itu sampai lumpurnya mengendap dan airnya jadi jernih. Nah, vipassana itu adalah menggunakan kejernihan air tadi untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dasar gelas. Jadi, ketenangan atau samatha itu fondasinya untuk membangun kebijaksanaan atau vipassana. Inilah jebakan yang paling halus, dan jujur aja paling sering terjadi. Begitu batin kita tenang, nyaman, damai, kita jadi jatuh cinta sama kondisi itu. Kita pengen terus-terusan di situ. Kita takut kehilangannya. Hasilnya, kita mandek di situ. Kita cuma menikmati tanah subur tadi, tapi nggak pernah menanam benih apa-apa. Ini adalah stagnasi yang terasa manis, sebuah pelarian yang halus, tapi ini bukan pembebasan. Jadi, gimana caranya pindah gigi dari samatha ke vipassana? Langkahnya jelas kok. Pertama, pakai objek meditasi Anda untuk mencapai stabilitas. Kedua, dan ini kuncinya, jangan melekat pada objek itu atau pada rasa tenang yang muncul. Ketiga, geser perhatian Anda. Dari objeknya, sekarang amati proses batin yang terjadi. Lihat pikiran yang muncul dan hilang, perasaan yang datang dan pergi. Dan keempat, pakai cahaya pemahaman itu untuk melihat sifat asli dari semua yang muncul. Oh, ini tidak kekal, ini sumber penderitaan kalau digenggam, dan ini bukan aku. Disinilah kebijaksanaan mulai tumbuh. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Tolok ukur latihan kita yang sebenarnya, itu bukan seberapa damai kita saat duduk di ruangan yang sunyi. Bukan. Ukuran sejatinya adalah bagaimana pemahaman ini mengubah cara kita merespon hidup dari detik ke detik di luar bantal meditasi. Ini poin yang harus kita pegang erat-erat. Meditasi itu meresap ke seluruh hidup kita. Latihan yang sebenarnya itu bukan pas kita duduk. Latihan yang sesungguhnya justru dimulai saat kita berdiri dari bantal meditasi dan berinteraksi dengan dunia. Saat macet di jalan, saat berdebat dengan orang, saat dikejar deadline. Itulah laboratorium sejati tempat pembebasan itu benar-benar diuji dan ditempa. Jadi, pas ada reaksi batin muncul, misalnya marah, kita itu punya 3 pilihan. Pilihan pertama, kita tekan. Ini kayak nekan bola ke dalam air. Suatu saat, dia pasti akan lompat keluar lebih kencang. Pilihan kedua, kita ikuti, kita lampiaskan marahnya. Ini cuma akan memperkuat kebiasaan buruk itu. Nah, ada pilihan ketiga, jalan tengah yang diajarkan, cukup amati. Beri dia ruang, lihat dia apa adanya, sebagai energi, sebagai fenomena yang datang dan pergi, tanpa jadi budaknya, dan tanpa berusaha membunuhnya. Inilah awal dari kebebasan sejati. Coba kita renungkan kalimat ini baik-baik. Ini adalah kunci dari semuanya. Tugas kita, itu bukan menjadi polisi bagi pikiran kita, yang selalu menghakimi dan menekan. Bukan. Tugas kita adalah menjadi seorang ilmuwan yang penuh welas asih pada batin kita sendiri. Karena setiap reaksi, sekecil apapun yang kita sinari dengan cahaya pemahaman, dia akan kehilangan tenaganya. Dia akan melemah dan larut dengan sendirinya. Sebaliknya, apapun yang kita lawan atau abaikan dalam gelap, dia akan terus kembali, mengetuk pintu kita, lagi dan lagi, sampai kita mau membukakan pintu dan melihatnya. Jadi gimana kita tahu kalau latihan kita sudah di jalur yang benar? Tandanya itu bukan dari pengalaman aneh atau lihat cahaya-cahaya, bukan. Tandanya itu sangat membumi. Anda mulai sadar akan reaksi batin Anda lebih cepat. Keterikatan pada suka dan tidak suka mulai kendor. Anda nggak gampang lagi diseret oleh badai emosi. Cara Anda melihat masalah pun mulai berubah. Dan yang paling penting, batin terasa lebih ringan, lebih luas, lebih bebas.
Sebagai penutup, saya tinggalkan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Pilihan ini ada di tangan kita setiap saat. Setiap kali ada reaksi batin muncul, entah itu marah, sedih, atau keinginan kuat, kita selalu berdiri di persimpangan jalan. Apakah kita akan terus mengambil jalan lama, jalan kebiasaan, dan menjadi budak dari reaksi itu? Ataukah kita akan berani mengambil jalan yang baru, berhenti sejenak, melihat dan menjadi pengamat yang bijaksana dari apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri? Disitulah, di dalam pilihan kecil itu, letak kebebasan sejati.